Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Di antara manusia-manusia, ada yang matanya terbuka, namun hatinya gelap. Dan ada yang matanya buta, namun hatinya justru melihat kebenaran. Al-Quran mengingatkan, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang Yahudi yang kehilangan penglihatan. Ini adalah kisah tentang kebutaan hati, kesombongan ilmu, dan kebenaran yang ditolak meski telah nyata. Inilah kisah seorang Yahudi dengan kondisi buta. Sebuah potret manusia yang mengetahui kebenaran, namun memilih berpaling. Bani Israel bukanlah kaum biasa. Mereka adalah kaum yang menerima Taurat, dibimbing para nabi, dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Namun nikmat itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ilmu tidak lagi melahirkan ketundukan. Mereka menyatakan bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan, dan mereka mengetahui ciri-ciri nabi terakhir. Mereka membacanya dalam Taurat. Mereka menantikan kedatangannya, tetapi bukan untuk mengikutinya, melainkan untuk menguasainya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, sebagian Yahudi Madinah terkejut karena ciri-cirinya sangatlah sama. Sifat-sifatnya cocok, dan akhlaknya tak terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Namun ada satu masalah besar. Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan Bani Israel. Dan disitulah penyakit lama kembali muncul, yaitu dengki terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, hiduplah seorang Yahudi tua, matanya telah buta, namun lisannya tajam, ilmunya luas, dan pengaruhnya besar. Ia dikenal sebagai ahli Taurat. Setiap hari ia duduk di majelis, mengajarkan kitab, namun hatinya menolak cahaya. Ia berkata, "Jika Muhammad benar nabi, mengapa ia tidak dari keturunan kami?" Ia buta secara fisik, namun kebutaan terbesarnya ada pada hatinya. Padahal ia tahu, ayat demi ayat dalam Taurat berbicara tentang nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi seperti ini dalam Al-Quran. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka menolak setelah tahu. Yahudi buta pernah berkata, "Kami lebih tahu dari Muhammad. Kami punya kitab, dan kami punya ilmu." Namun Al-Quran menegaskan, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah, ayat 5. Ilmu tanpa iman adalah beban, bukan petunjuk.
Suatu hari, ia mendengar lantunan Al-Quran. Bukan dari mulut Nabi Muhammad, melainkan dari seorang sahabat. Ayat itu berbunyi, "Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah." Quran Surah Ali Imran, ayat 64. Dadanya bergetar, hatinya tersentuh. Namun lisannya berkata, "Ini sihir." Karena menerima kebenaran berarti kehilangan kedudukan, runtuhnya kebanggaan, dan hancurnya klaim lama. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Kesombongan berbasis ilmu. Iblis jatuh bukan karena tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena menolak tunduk. Begitu pula Yahudi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surah Al-Baqarah, ayat 44. Ia menyeru manusia kepada Taurat, namun menolak Al-Quran. Ia membaca ayat tentang Nabi akhir zaman, namun menutupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surah Toha, ayat 124. Yahudi itu buta di dunia, dan kelak dibangkitkan dalam kebutaan akhirat. Ia bertanya, "Ya Rob, mengapa aku dibangkitkan dengan keadaan buta? Padahal dahulu aku melihat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula, pada hari ini, kamu diabaikan." Quran Surah Toha, ayat 126. Kisah ini bukan tentang Yahudi semata, bukan tentang satu kaum, bukan tentang satu masa saja, melainkan tentang siapa saja yang mengenal kebenaran, namun menolaknya demi ego, jabatan, dan kepentingan dunia. Berapa banyak hari ini hafal ayat, tapi melanggarnya? Paham agama, tapi enggan taat. Mengaku beriman, tapi menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutaan paling berbahaya bukan di mata, melainkan di hati. Mari kita berdoa agar kita selalu diberikan petunjuk dan tidak berpaling dari hal yang benar. Karena kebenaran tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus diterima dengan kerendahan hati. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah menghadirkan kebaikan dari setiap pengingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.